wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatul husna lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa nabiyyuhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'd, khatifirashalakumullah. Alhamdulillah, kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan nikmat yang besar. Nikmat besar itu adalah iman. Karena aktivitas pertama yang kita lakukan adalah aktivitas keimanan. Inilah yang patut kita syukuri, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat tersebut. Sebagaimana juga ketika seorang hamba mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang besar yang lainnya, seperti nikmat sehat, nikmat waktu, nikmat bisa bernafas, dan lain sebagainya, maka rasa syukur yang besar, terutama kita berada di bulan yang mulia, yakni bulan Dzulhijjah, dan kita masih berada di hari yang mulia, yakni hari-hari tasyrik. Sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, Imam Ahmad dan yang lainnya, bahwasanya hari terbaik adalah Yaumun Nahar, hari penyembelihan, yakni tanggal 10. Dan sebagian ulama mengatakan ditambah dengan hari penyembelihan itu adalah hari tasyrik. Kenapa? Karena seorang masih boleh menyembelih hewan kurbannya di hari-hari tasyrik. Jadi seorang ketika tidak mendapatkan hewan kurban di tanggal 10 Dzulhijjahnya, maka seorang boleh menyembelih hewan kurbannya di tanggal di hari tasyrik, yakni 11, 12 dan 13 Dzulhijjah. Sehingga sebelum mengatakan ayyamut tasyrik ayyamun nahar, hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari boleh menyembelih. Kemudian apa yang terbaik dari amalan selain menyembelih adalah zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW mengatakan, hadhihi ayyamu aklikum wa syurbikum wa zikrikum. Ini hari-hari di mana hari makan dan minum dan hari berzikir, karena di sini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala untuk berzikir. Fa idza qadaytum manasikakum fadhkurullaha ka dzikrikum aba'akum aw ashadda dzikra. Kalau kalian sudah selesai manasiknya, nusuknya, sudah selesai ibadahnya. Kata manasik itu artinya ada secara umum atau secara bahasa, ataupun manasik secara khusus istilah. Kalau manasik khusus berarti haji, kalau secara umum maknanya adalah ibadah. Sebagaimana kalau kita berkata dalam sebuah doa istiftah itu, inna salati wa nusuki. Nusuk itu adalah maknanya ibadah secara umum. Maka kalau sudah selesai ibadahnya, sebagian ulama mengatakan ini maknanya adalah umum. Jadi maknanya adalah kalau kalian sudah selesai dari rangkaian ibadah di 10 Dzulhijjah, maka yakni ibadah, salah satu ibadah besar di bulan Dzulhijjah adalah ibadah kurban.
Jika sudah selesai, fadhkurullah, maka banyak-banyaklah berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, kadzikrikum aba'akum, sebagaimana kalian mengingat bapak-bapak kalian, atau bahkan lebih besar daripada itu. Yakni mengingat Allahnya lebih besar. Sehingga para ulama banyak berzikir di hari-hari ini, yakni banyak-banyak bertakbir, bertasbih, ya, bertahmid untuk Allah Subhanahu wa taala. Baik, jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita masih berada di hari tasyrik ini mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tak lupa salawat tariring salam kita aturkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat-sahabatnya, para tabi'in dan tabi'in dan orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka hingga akhir zaman nanti. Jemaah sekalian rahmatullah subhanahu wa ta'ala, saya agak lupa sampai mana, tapi bahasan kita di kitab Ar-Ruh, yakni kalau kita dapati di dalam Al-Quran kata Ar-Ruh, seingat saya sampai di sini ya, betul? Kita dapati di dalam Al-Quran kata Ar-Ruh itu bisa berbagai makna. Nah, artinya tidak semua kata ar-ruh itu artinya adalah nyawa atau roh atau jiwa. Karena bisa juga kata roh diartikan juga malaikat apa? Jibril. Roh itu juga diartikan malaikat Jibril. Namun juga kadang-kadang diartikan bukan malaikat Jibril, diartikan malaikat juga. Jadi sebagaimana dalam tafsiran surat Al-Qadr, tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Maka disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan yang dimaksud roh di sini adalah bukan malaikat Jibril. Ya. Karena Allah, sebagaimana dalam sebuah hadis disebutkan, Allah menciptakan manusia dan Allah menciptakan penjaganya, dan penjaganya di kalangan malaikat, dan Allah menciptakan malaikat dan Allah menciptakan penjaganya, dan penjaga malaikat itu adalah ar-ruh. Sehingga sebagian ulama mengatakan ar-ruh di situ adalah penjaga para malaikat, tapi bukan malaikat Jibril. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian khoslasarakumullah, juga di dalam pembahasan kitab Ar-Ruh, Ibnu Qayyim banyak mengulang pembahasan dalam satu bab yang mirip, namun beliau ulang-ulang dengan banyak memperdebatkan pendapat-pendapat yang lain. Artinya beliau kemudian mengungkapkan pendapat-pendapat yang lain, kemudian alasan-alasan mereka, lalu beliau menjawabnya atau mendiskusikan atau mendebatnya jika itu tidak sesuai dengan pendapat beliau. Dan ini sudah menjadi maklum dari gaya penulisan orang-orang terdahulu di zamannya adalah mengungkapkan beberapa pendapat dari ulama, kemudian beliau menjawabnya. Kemudian di antara pembahasan Ar-Ruh selanjutnya adalah dalam kitab Ar-Ruh ini tentang an-nafs. Wa ma haqiqatun nafs? Apa hakikat nafs? Apakah dia termasuk anggota badan atau bukan? Gitu ya. Atau dia jenis tersendiri atau semacam penyebutan secara abstrak, sebagaimana kalau kita disebutkan tentang hati, penyebutan hati itu bisa maknanya adalah fisik, yakni organ,
organ tubuh namanya hati. Tapi bisa maknanya adalah penyebutan atau sebuah sebutan yang bukan merupakan organ fisik. Ya. Tapi itu ada pada badan. Ya. Kemudian karena kata nafs juga nanti ada berbagai macam yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin sudah sangat tahu sekali tentang hal ini. Di antara pembagian yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala kata nafs, atau kadang-kadang nafs ini kita artikan hawa nafsu. Di antara nafs ada namanya an-nafs al-lawwamah, atau diri atau jiwa atau nafsu atau hawa nafsu yang cenderung mencela, ya, mencela pemiliknya. Atau yang kedua adalah al-ammarah, yakni atau al-imarah, yakni yang memerintahkan pada keburukan. Al-ammarah bisu, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, innan nafsa la'ammaratun bisu. Sesungguhnya nafsu sungguh cenderung untuk memerintahkan pada keburukan. Kemudian juga ada yang namanya an-nafs al-mutmainnah. An-nafs al-mutmainnah. Ini juga yang disebutkan sering sekali oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah di dalam banyak buku-buku beliau, ya, berkaitan dengan tazkiyatun nafs. Makanya disebutkan tazkiyatun nafs, yakni apa? Membersihkan atau mensucikan jiwa. Maka ikhwan fillah, beliau menyebutkan bahwasanya ada an-nafs itu al-ammarah bisu dan al-lawwamah, dan ada al-mutmainnah. Sehingga nafs atau diri ini kadang-kadang bisa membahayakan. Sehingga Rasulullah SAW beliau mengutip sebuah hadis Rasulullah SAW, di mana ketika mengajarkan kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an akan doa, sebuah doa yang diajarkan oleh beliau, yakni supaya berlindung kepada Allah SWT dari bahaya diri atau nafsu, yaitu dengan ucapannya Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi wa syarri syaitan. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepadamu dari bahaya nafsi. Nafsi berarti nafsuku atau hawa nafsuku atau jiwaku, ya, dan bahaya syaitan. Firman Allah SWT ini menunjukkan, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, ini menunjukkan bahaya yang ada, yang berada di hadapan kita itu ada dua. Satu bahaya diri, dua bahaya syaitan. Jadi bukan hanya bahaya syaitan. Ini yang saya sampaikan, terkadang seorang itu meskipun syaitan sudah dibelenggu di bulan Ramadan sekalipun, ya, sudah dibelenggu, tetap saja seorang manusia itu kadang-kadang berbuat maksiat. Kenapa? Karena dia masih punya jiwa atau nafsu yang kadang-kadang bisa cenderung memerintahkan pada keburukan. Ya, waliyadzubillah, na'udzubillahi min dzalik. Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah menyebutkan berbagai macam pernyataan dan pendapat, baik itu di kalangan ulama maupun orang awam, berkaitan dengan nafs tadi. Ya, ada yang mengatakan nafs itu adalah sebuah sifat saja, yang artinya adalah sebuah tadi sebutan saja, sebagaimana hati, tapi maksudnya bukan fisik diri seseorang, ya, bukan tubuhnya. Ya, sebagian ada yang mengatakan itu adalah sebuah fisik yang ada di dalam diri seseorang. Ya. Ada juga yang mengatakan itu ya semacam sifat saja,
ya diri, ya, tapi tidak ada fisiknya. Wallahu a'lam bishawab. Karena hakikat nafs itu adalah ada pada diri seseorang. Kenapa? Karena Allah SWT sendiri yang mengatakan, ya, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan mencegah jiwa atau dirinya dari hawa. Wal hawa, dan hawa adalah godaan yang ada pada dirinya. Sehingga ketika seorang mampu mencegah dirinya dari godaan, ya, maka merekalah orang-orang yang beruntung. Kemudian ikhwan fillah, ini panjang sekali perbedaan-perbedaan yang disebutkan, ya, tentang nafs. Kemarin sudah saya sampaikan tentang nafs, karena intinya kata nafs itu bisa juga artinya roh, tapi juga bisa artinya adalah jiwa atau diri. Yang jiwa ini kadang-kadang memerintahkan pada keburukan yang bisa-bisa maknanya adalah hawa nafsu itu sendiri, ya. Sehingga kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, bisa nafs itu adalah jiwa yang ada pada diri seseorang, ya. Makanya sering kita mengatakan kejiwaan, gitu ya. Atau nafs itu juga artinya adalah hawa nafsu, ya, nafsu seseorang. Baik, selanjutnya pembahasan dari kitab Ar-Ruh ini. Kemudian mengerucut, ya, pembahasannya mengerucut pada tentang perdebatan para ulama berkaitan dengan nafsu, roh, gitu ya. Beliau banyak berpanjang lebar dalam masalah ini. Saya mau contoh, karena para ulama menjelaskan tentang kata nafs di dalam Al-Quran, kadang-kadang maknanya adalah roh, dan roh itu adalah bermakna juga fisik, namun itu adalah hal gaib, ya. Kaitan dengan hal gaib ini banyak sekali pada kita yang ada dalam hal gaib ini, ya. Termasuk roh itu sendiri, kita tidak bisa melihat roh kita, ya. Ulama sepakat tentang hal ini. Jadi kita tidak bisa melihat roh kita. Jadi kalau ada yang mengatakan bisa mengeluarkan rohnya, gitu ya, kemudian dan lain sebagainya, tidak benar, ya. Kalau gitu bisa mati sendiri, gitu ya, nggak bisa. Karena seorang tidak bisa melihat rohnya, tidak bisa merasakan rohnya bagaimana, ya, secara fisiknya. Yang ada hanya roh itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW mempunyai makanan, dan makanan roh itu adalah ibadah. Nah, ini kaitan dengan roh, ya. Sehingga perdebatan para ulama adalah berkaitan dengan roh dan nafs itu sampai pada berlembar-lembar, ya. Disebutkan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullah, kurang lebih sekitar berapa? 200-an halaman lebih, ya. Itu berkaitan dengan perdebatan ulama berkaitan dengan nafs dan roh, ya. Sehingga apakah nafs itu sebagaimana roh menempati jasad, gitu ya. Ini contoh, ya. Apakah nafsu itu sebagaimana roh yang menempati jasad atau tidak? Kalau roh jelas menempati jasad, ini pendapat yang paling sahih. Kenapa? Karena ketika roh itu berpisah dari jasad menunjukkan orang itu mati, ya. Tetapi nafs, ya, apakah dia menempati satu tempat di dalam jasad atau tidak, ya.
Karena ini adalah sesuatu misteri istilahnya. Misteri. Kita bisa merasakan, betul enggak? Kita bisa merasakan enggak jiwa kita, diri kita? Artinya kita bisa merasakan hawa nafsu, keinginan. Lihat makanan yang enak, apa yang dirasakan oleh orang? Pengen, betul enggak? Ini dari mana? Nafsu. Ya, mohon maaf ya. Apakah ini ya menunjukkan bahwasanya hawa nafsu atau nafsu tadi berada pada diri seseorang? Maka sebagian ulama mengatakan, Rasulullah SAW, Allah ciptakan nafs itu pada diri seseorang, menampati jasadnya, ya, yang itu berada pada ruhnya. Sehingga jemaah Allah SWT, ketika jasad ya tanpa roh, maka tidak ada keinginan. Ya. Jasad tanpa roh juga tidak punya hawa nafsu. Ya, tidak punya hawa nafsu. Maka inilah yang disebut dengan nafs itu menempati jasad seseorang. Sehingga jemaah Allah SWT, pada saat roh itu mempunyai keinginan yang sifatnya hawa nafsu, kadang-kadang cenderung memerintahkan keburukan, kadang-kadang dia akan cenderung berbuat baik. Karena nafsu atau nafs jiwa yang tenang adalah jiwa yang senantiasa ya berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia tenang. Ya, sehingga dia merasakan ketenangan. Tapi maka perdebatan-perdebatan itu dengan berbagai asar ya. Berbagai asar, ada yang asarnya yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim Jauziyah rahimahullah yang ditakhrij oleh para ulama itu ada yang sifatnya dhaif dan ada yang sifatnya sahih. Sebagaimana hadis Abdullah bin Amr tentang roh secara fisik itu juga bisa saling bertemu antara satu dengan yang lainnya. Ya, kemudian perdebatan tentang Nabi Muhammad SAW itu melihat roh-rohnya orang-orang yang beriman, ya, dan lain sebagainya. Termasuk Nabi Muhammad SAW melihat ya alam kubur. Ya, ini yang pernah saya sampaikan. Rasulullah SAW pernah diajak oleh dua malaikat. Ya, kapan ini? Di dalam tidur beliau. Berarti di mana? Mimpi. Ya, ini yang diajak siapanya? Ya, maksudnya Rasulullah SAW itu yang diajak Rasulullah secara fisiknya, jasadnya, atau rohnya saja, atau dua-duanya. Maka Ibnu Qayyim merajihkan hanya rohnya saja. Ya, karena pada saat seorang tidur, hakikatnya dia mati, ya, rohnya diambil, kemudian bisa kemana-mana, sehingga rohnya ya diajak berjalan-jalan, diperlihatkan tentang azab kubur dan nikmat kubur. Kemudian sebagaimana juga disebutkan, Nabi pernah melihat roh-rohnya manusia di sebelah kanan Nabi Adam, ya, dan sebelah kirinya Nabi Adam. Jadi sebelah kanan dan sebelah kirinya Nabi Adam itu roh-rohnya seluruh manusia. Pada kapan Rasulullah SAW melihat ini? Pada malam Isra ya dan Mi'raj. Kemudian juga tentang hadis-hadis tentang roh-rohnya para nabi ya yang berada di langit. Ini pada malam Isra dan Mi'raj. Ya. Ini menunjukkan bahwasanya roh itu tetap selalu hidup, ya. Dia tidak akan mati, karena nanti diperdebatkan oleh para ulama tentang apakah roh mati atau tidak. Baik. Semua sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa pelajaran yang berharga dari pembahasan kitab
ar-ruh ini adalah ketika seorang mengetahui bahwasanya roh kita, ya, roh kita ini menempati jasad. Kemudian roh itu juga bermakna di dalamnya ada jiwa atau nafsu. Maka bagaimana seorang mampu menundukkan nafsunya, mampu menundukkan hawa nafsunya, dan kemudian menjadikan rohnya tetap sehat, rohnya tetap kuat, dan rohnya akan senantiasa hidup. Ya, sering sekali disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan hal ini, ya, yakni apa? Salah satunya ketika disebutkan berkaitan dengan nafsu ini, coba kita bandingkan dulu. Allah Subhanahu wa taala menciptakan hewan itu mempunyai nafsu. Tetapi hewan tidak mempunyai akal. Sedangkan akal itu sendiri, ya, bukanlah otak. Saya ulangi lagi, akal itu bukan otak. Kalau saya tanya, hewan punya otak enggak? Punya. Hewan itu punya otak. Tapi punya akal enggak? Enggak. Apa perbedaannya? Hewan enggak punya akal, Pak. Rasulullah SAW menyatakan, hewan tidak punya akal. Ya. Makanya kenapa orang-orang kafir yang kelakuannya seperti hewan, itu dianggap mereka la yaqilun, tidak berakal. Begitu ya? Sering sekali disebutkan dalam Al-Quran, fahum la yaqilun, mereka tidak berakal. Padahal mereka punya, ya. Maka derajat orang yang punya akal tapi nggak mau menggunakan akalnya lebih rendah daripada binatang ternak bahkan. Kenapa? Binatang itu nggak punya akal, gitu ya. Sedangkan yang lainnya Allah ciptakan seperti malaikat. Malaikat Allah ciptakan mempunyai akal enggak? Malaikat punya akal enggak? Punya. Malaikat punya akal, tetapi malaikat tidak punya nafsu. Makanya diperdebatkan oleh para ulama itu tentang malaikat siapa? Harut dan Marut. Tahu ya? Harut dan Marut. Itu diperdebatkan panjang tentang Harut dan Marut. Nanti antum bisa buka dalam tafsir. Siapakah Harut dan Marut? Pertanyaan itu. Siapakah Harut dan Marut? Sebagian ulama mengatakan Harut dan Marut adalah malaikat, dua malaikat yang Allah ciptakan khusus sebagai ujian bagi manusia. Ya. Sehingga Allah berikan dua malaikat ini hawa nafsu, dan ternyata dua malaikat ini tidak mampu mengemban dengan adanya hawa nafsu. Ini pendapat sebagian ulama. Ya, Harut dan Marut berada di mana, Pak? Di Babilonia, Babil. Babil itu mana? Bukan, Babil itu mana? Babilonia itu mana, Pak? Irak. Daerah Irak. Itu Babilonia. Makanya Nabi Ibrahim itu dulu di daerah Irak. Ya, Nabi Ibrahim itu aslinya orang Irak, nikah dengan istrinya Saroh. Ya, Saroh itu keturunan bangsawan, Pak. Jadi kalau antum tahu, Saroh itu dulu adalah putri raja. Dulu raja Babilonia, Raja Namrud, itu sangat haus kekuasaan sehingga selalu menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Nah, di antara ya kerajaan sekitarnya itu ditaklukkan. Nah, salah satunya nanti yang dijadikan yang ditawan, ya, termasuk yang adalah Saroh, ya, putri raja.
ya, yang kemudian dinikahi oleh Nabi Ibrahim ya, karena masuk Islam, ya, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala oleh dakwah Nabi Ibrahim, kemudian menjadi istrinya. Baik, saya kembalikan pada tadi tentang Harut dan Marut. Apakah Harut dan Marut itu adalah malaikat atau tidak? Para ulama itu berbeda pendapat. Sebagian mengatakan itu malaikat, karena Allah mengatakan malaikat. Wa ma unzila 'alal malakaini bibabil, ya, bibabil Harut dan Haruta wa Marut. Ya, kata Allah SWT, dan apa yang telah Allah turunkan pada dua malaikat Harut dan Marut yang ada di Babil, yakni Babilonia. Ya. Karena mereka ini mengajarkan sihir. Mereka mengajarkan sihir. Makanya sihir paling kuat itu di negeri Babil. Ya, yang belajar pada Harut dan Marut. Tapi Harut dan Marut tidak mengajarkan sihir kecuali apa? Akan mengatakan janganlah, dinasihati dulu. Jangan kalian kafir. Kalau kalian belajar ilmu sihir ini kalian kafir. Ya, kalau masih ngeyel dan masih kekeh, maka baru diajarkan. Ya. Baik. Kemudian disebutkan ada sebagian ulama yang mengatakan, makanya saya mengatakan gini tentang malaikat ini. Karena nanti definisi malaikat, sebagian ulama mengatakan Allah ciptakan ciptaan, ya, ini ciptaan Allah SWT dari cahaya yang mempunyai akal tapi tidak mempunyai hawa nafsu. Ya. Baik, makanya malaikat itu tugasnya apa? Cuman ibadah saja, taat saja, ibadah saja. Ibadahnya berapa? Bertasbih. Ya, katakanlah kalau malaikat mempunyai tugas gimana? Ada malaikat mempunyai tugas. Contoh, ada malaikat punya tugas datang menuju majelis ilmu. Ada malaikat yang tugasnya cuma tawaf. Ada malaikat yang menjaga gunung, menjaga langit, ya, menjaga macam-macam. Ini malaikat-malaikat Allah ciptakan. Ya, tugas mereka itu aja sambil bertasbih terus, menjaga apa yang menjadi amanah mereka. Lalu bagaimana malaikat-malaikat yang sudah selesai urusannya? Contohnya malaikat Jibril. Malaikat Jibril sudah selesai kan urusannya. Kalau kita sering ngapalkan, apa tugas malaikat Jibril? Apa? Menyampaikan wahyu. Sekarang sudah nggak ada, betul nggak? Masih ada nggak? Oh, kufur kita kalau ngomong masih ada wahyu yang diturunkan Allah SWT. Karena sudah tidak ada nabi lagi. Nabi terakhir ya Rasulullah SAW. Begitu Rasulullah wafat sudah selesai tugas malaikat Jibril. Terus ngapain? Gitu ya. Tidur. Oh, malaikat nggak punya hawa nafsu. Hawa nafsu untuk tidur nggak ada. Ya. Makanya nanti pembahasan tentang surga dan neraka kan kita udah pernah bahas belum ya. Kalau seorang, kenapa dikatakan di surga, ya, di surga seorang itu nanti tidak akan merasakan apa? Capek, tidak akan merasakan apa? Ngantuk. Terus kalau nggak merasa ngantuk, nggak merasa capek, terus gimana? Gitu ya. Terus sekarang pertanyaan lagi yang kadang-kadang unik ya, pertanyaan-pertanyaan ini. Kalau malaikat itu tidak punya nafsu, apakah dia tidak makan? Pernah dengar nggak pertanyaan ini? Ini jawab oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ya, apakah malaikat makan? Enggak. Dia nggak punya hawa nafsu. Terus kalau nggak makan matilah. Mati enggak? Makanya kemudian dijawab oleh Ibnu Qayyim, Allah Maha berkuasa atau Maha kuasa terhadap ciptaannya untuk menciptakan ciptaan di mana tidak akan mati tanpa makan. Bisa nggak bagi Allah? Bisa. Malaikat tidak punya nafsu. Ya, karena hawa nafsu makan, mohon maaf ya, berhubungan itu bagian dari apa? Nafsu. Ya, jiwa. Sedangkan malaikat tidak punya.
Tidak ada keinginan seperti itu. Nah, makanya saya bahas tentang Harut dan Marut ini. Saya lebih pada pendapat kedua ya. Pendapat pertama tadi, dia adalah malaikat yang diberikan nafsu. Ya, malaikat yang diberikan nafsu. Ya. Baik, ada yang mengatakan dia malaikat yang diciptakan untuk khusus memberikan ujian bagi manusia untuk mengajarkan sihir. Ya, tidak diberikan daun nafsu katanya. Tapi intinya dia adalah mengajarkan sihir. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut itu bukan malaikat. Saya lebih pada pendapat ini. Allah alam shawab. Harut dan Marut adalah golongan jin. Saya ulangi lagi. Harut dan Marut adalah golongan jin yang Allah ciptakan sebagai ujian bagi seluruh manusia. Ya. Sekarang saya tanya dulu. Dajjal. Ya, biar paham nanti ya. Dajjal itu jin apa manusia? Kan sering kita kadang-kadang dong, Dajjal itu peranakan jin dan manusia begitu ya. Emang bisa? Nggak tahu juga karena kalau Allah menciptakan. Terus siapa? Dajjal itu. Sedangkan Dajjal kalau seandainya dia adalah manusia sekarang gitu ya. Kalau jin umurnya panjang, iya banyak. Kalau jin berumur panjang, iya Pak. Ya, dalilnya apa? Rasulullah SAW tentang malam jin. Tahu malam jin enggak Pak? Hadis Ibnu Mas'ud dan yang lainnya nanti disebutkan Rasulullah SAW itu pernah berada di malam jin. Benar. Nah, ini. Saya lanjutkan, mohon maaf ya. Baik, Rasulullah SAW malam jin, yang dimaksud malam jin adalah Rasulullah SAW. Ini kejadian setelah masa Taif. Rasulullah SAW sudah dilempari di Taif. Ya. Kemudian Rasulullah SAW setelah itu apa? Udah biar di bawah coba. Malu dia. Setelah dilempari beliau, coba bayangkan Rasulullah SAW sudah dakwah di mana-mana, di Mekah, di berbagai tempat, di area Mekah itu, Mekah seluas itu, Rasulullah SAW ditolak semua. Rasulullah berpikir mungkin ke Taif lebih diterima. Mekah Taif tentunya lumayan jauh ya. Saya kalau ingat Taif itu ingat kisah tentang itu. Ashab Sabat. Sebagian ulama mengatakan daerah tidak jauh dari Taif ke arah pantai. Baik. Nah, negeri Taif ternyata di sana malah Rasulullah dilempari. Pulang-pulang kemudian Allah SWT menghibur Rasulullah SAW. Hiburannya apa? Ketika Rasulullah SAW itu di malam hari, kemudian Rasulullah SAW didatangi 9 orang jin. Sebagian ulama mengatakan jumlahnya enggak 9, karena bid'un itu bisa artinya 6 sampai 9. Ada yang mengatakan 7 jumlahnya.
Tapi ada yang mengatakan 9. Saya lebih pada pendapat yang 9. Menurut saya lebih kuat. Nanti Ibnu Katsir juga mengatakan 9. Nah, 9 orang jin ini pemimpin kaum. Datang. Ya. Kemudian Rasulullah SAW sedang membaca Al-Quran saat itu. Maka 9 orang jin ini langsung mendengarkan dakwah Rasulullah SAW. Kemudian mendatangi Rasulullah SAW seraya beriman kepada Rasulullah SAW. Singkat ceritanya begitu ya. Yang intinya mereka beriman kepada Rasulullah SAW. Karena mereka sebenarnya hidup sejak zaman siapa? Bukan Nabi Adam. Nabi siapa? Ada yang tahu? Nabi Sulaiman. Oke ya. Jadi beliau mengatakan di dalam hadis disebutkan ini sesuai dengan ayat. Ya, di ayatnya apa? Disebutkan saya lupa redaksinya. Telah diturunkan kitab setelah Nabi Musa, mimba di Taurat, setelah Taurat. Ini menunjukkan sebelumnya berarti jin-jin ini tidak menyaksikan apa? Syariat siapa? Nabi Isa. Jadi mereka masih berpegang pada Taurat. Karena Nabi Daud, Nabi Daud, Nabi Sulaiman itu masih pada pegang syariat apa? Syariat Taurat. Masih berpegang pada syariat Taurat. Ya. Dan syariat Taurat itu sudah lama sekali sejak Nabi Musa. Ya. Lalu kemudian kata mereka ini hidup sejak zaman Nabi Sulaiman. Kami hidup sejak Nabi Sulaiman. Ya, kemudian di zaman Rasulullah SAW, mereka datang menemui Rasulullah SAW. Artinya panjang umurnya. Iya enggak? Nabi Sulaiman kepada Nabi Muhammad SAW berapa abad? Berapa abad? Panjang sekali. Ya. Sulaiman, Nabi Ilyasa, ya. Yunus, Zakaria, ya, Yahya, Isa, jauh sekali. Sedangkan Nabi Isa ke Nabi Muhammad SAW saja jauh sekali. Ya. Maka kemudian Allah SWT setelah itu Rasulullah SAW kemudian mendakwahi mereka dan mereka pulang ke kaumnya masing-masing, berdakwah kepada kaumnya masing-masing dan beriman. Ya, karena mereka adalah pemimpin kaum. Nah, kembali kepada tadi, lalu bagaimana Dajjal? Sedangkan Dajjal kata Rasulullah SAW, tidaklah diutus seorang nabi kecuali pasti akan apa? Akan memperingatkan kaumnya akan bahaya Dajjal. Maka khilaf di kalangan ulama memang tentang Dajjal. Apakah dia seorang manusia atau jin atau yang lainnya? Ya. Cuman kalau peranakan jin dan manusia ini juga pendapatnya marjuh ya. Kalau marjuh itu enggak kuat, lemah sekali. Karena Rasulullah memberikan kriteria-kriteria. Dan Dajjal ini masalahnya hidupnya panjang sekali. Panjang sekali umurnya. Ya, panjang sekali. Bahkan di zaman kekhilafahan Abbasiyah itu pernah terjadi. Kan zaman Rasulullah SAW sudah pernah ya. Ya. Di mana seorang sahabat ketika terdampar di sebuah pulau. Jadi seorang sahabat perjalanan kemudian terdampar di sebuah pulau, lalu kemudian bertemu dengan seorang yang dalam kondisi di rantai.
kemudian bertemu dengan orang aneh gitu ya, dirantai, cerita dia kepada Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW apa? Dzalika Dajjal. Itu Dajjal yang nanti akan dibangkitkan di akhir zaman. Ngerti ya? Berarti zaman itu aja sudah ada, sampai kapan nanti akhir zaman? Panjang sekali umurnya. Ya, ini satu. Lalu dari apa Dajjal? Ya. Dia manusia apa bukan? Sebagian ulama mengatakan, dan saya lebih pada pendapat ini ya, dia makhluk yang Allah ciptakan khusus, yang berfisik seperti manusia, sehingga manusia bisa menyentuhnya. Kalau jin, antum bisa nyentuh nggak? Nggak bisa. Ya, jin nggak bisa disentuh, Pak. Artinya kita sentuh secara fisik gini ya, lams gini, nggak bisa, Pak. Kecuali dia pakai media. Karena disebutkan Rasulullah SAW nanti jin itu bisa mengubah dirinya menjadi media. Ya ini apa? Dia menjadi ular atau apa sudah menjadi. Ya, karena nanti jin bisa menjadi ular ya. Makanya Rasulullah SAW ya, Rasulullah kan memerintahkan seorang itu membunuh apa? Anjing hitam. Kata Rasulullah apa? Fa innahu syaiton. Dia setan. Ya. Ini salah satunya. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga mengatakan bahwasanya kadang-kadang kalau setan itu mengubah dirinya menjadi hewan, salah satunya ular. Maka ketika membunuh ular jangan langsung dibunuh, tapi suruh apa? Suruh apa? Bacakan dulu. Kalau dia pergi kemungkinan dia adalah dari golongan jin. Kalau enggak ganggu ya. Nah ini karena yaitu ya kejadian di kalangan sahabat kan tentang hal ini. Taib. Dan ada kisah Khorqah yang disebutkan dalam kisah Umar bin Abdul Aziz itu juga sama ya. Nah, jin itu umurnya panjang, Dajjal juga umur. Maka sebagai ulama Dajjal itu Allah ciptakan khusus sebagai ujian bagi manusia. Ya, ujian bagi manusia yang dia berfisik seperti manusia, tapi punya umur panjang, kuat dia. Nah, ini Dajjal. Coba bayangkan. Karena Dajjal nanti bisa mempunyai keistimewaan yang tidak dimiliki oleh manusia dan jin. Gitu loh. Ini bedanya. Taib. Makanya jawab Allah SWT tentang malaikat tadi. Juga malaikat Harut dan Marut itu manusia adalah bukan malaikat tapi jin. Sebagian ulama mengatakan ini adalah jin, termasuk Ibnu Jarir At-Tabari. Nanti bisa dibuka dalam kitab tafsirnya Ibnu Jarir At-Tabari. Harut dan Marut adalah dua jin yang Allah ciptakan untuk ujian bagi manusia. Lalu kenapa Allah mengatakan malaikat? Dijawab oleh Ibnu Jarir At-Tabari, karena orang-orang di zamannya, saya ulangi, orang-orang di zaman itu, di daerah itu menganggap dua orang ini atau dua Harut dan Marut itu sebagai apa? Malaikat. Dan sudah menjadi hal yang biasa manusia ketika melihat sesuatu yang sangat istimewa dianggapnya malaikat. Dalilnya apa? Dalilnya tentang Nabi Yusuf. Ketika para wanita bangsawan itu melihat ketampanan Nabi Yusuf, kan cuman lewat itu, Pak. Antum bayangkan. Makanya Zulaikha. Saya mengatakan Zulaikha karena riwayat Israiliyat begitu mengatakan. Ya. Enggak apa-apa saya menceritakan, enggak apa-apa. Rasulullah juga mengatakan haditsu an Bani Israil wal hajj. Jadi kita tidak perlu fobia banget dengan Israiliyat tuh. Enggak. Ada sikap Israiliyat. Saya pernah menulis tentang Israiliyat.
sikap kita terhadap Israiliyat. Nah, ketika Nabi Yusuf, Zulaikha itu orang wanita hebat itu. Gimana enggak? Setiap hari ketemu, setiap hari nyaksikan, itu sudah nahan. Kuat iman, itu udah hebat sekali itu. Enggak kuat cuman sekali kan. Udah pada puncaknya itu. Terjadi godaan itu terjadi pada puncaknya. Nah, makanya bahasanya dia kan mencibir gantian, mencibir wanita-wanita bangsawan yang lain. Saya tiap hari nyaksikan. Nah, ente baru sekali nyaksikan lewat aja udah kayak gitu. Iya loh, bener loh. Coba bayangkan, Nabi Yusuf kan kata Zulaikha, ukhruj alaihin, keluar kamu, hidangin makanan. Begitu menghidangkan makanan, wanita-wanita bangsawan menyaksikan ketampanan Nabi Yusuf terpancar. Apa kata mereka? Hasyalillah. Hasyalillah itu kalau bahasa kita tuh subhanallah gitu ya. Masya Allah gitu ya, bahasa-bahasa takjub. Lalu kemudian dikatakan kata mereka, Pak, ma hadza basyara. Ini bukan manusia. In hadza illa malakun karim. Ini malaikat. Enggak mungkin kalau manusia. Jadi mereka menganggap sesuatu yang istimewa itu apa? Malaikat. Termasuk ini dianggapnya bagaikan malaikat. Ya. Maka Rasulullah sehingga sebagian ulama mengatakan tadi pendapat bahwasanya Harut dan Marut adalah jin tetapi dianggap malaikat sehingga Allah membahasakan sesuai dengan bahasa orang-orang setempat. Agar apa? Agar bisa difahami. Ya, wallahu a'lam bishawab. Ini tentang Harut dan Marut. Sehingga jangan Allah SWT, maka semua hal tadi kalau kita simpulkan lagi, malaikat itu punya akal. Terus akal malaikat di mana? Akal itu menempati, saya ulangi, akal itu menempati tubuh, menempati fisik dan roh. Menempati fisik dan roh. Sehingga sebagian ulama mendefinisikan akal itu sebagai apa? Akal itu koneksi antara hati dan pikirannya atau otaknya. Makanya kalau Ibnu Qayyim mengatakan sebagaimana disebutkan oleh para ulama yang lainnya, jika akal seseorang lebih dominan daripada hawa nafsunya, maka dia selamat. Karena akal cenderung apa? Melihat kemadharatan. Maka dia tidak akan terjerumus pada itu. Sebaliknya, jika hawa nafsunya lebih besar daripada akalnya, maka hawa nafsunya menguasai akalnya. Ya, sehingga nafsu itu ya akan nafsu, akal, ya itu semuanya menempati fisik atau jasad dan roh. Ya, tetapi tidak bisa dilihat secara fisik sebagaimana roh juga tidak dilihat secara fisik. Wallahu a'lam bishawab. Itu kesimpulannya. Sehingga kalau kita berbicara akal, di mana akalmu, gitu kan? Kalau di mana otakmu, ya salah sebenarnya. Karena otak ya hewan juga berotak, punya otak. Ya. Sering disebut di mana akal sehatmu gitu. Ini akal. Wallahu taala a'lam. Sehingga Anda bisa tahu ya kesimpulannya. Roh itu ada fisik tersendiri. Ya, bedanya ya. Roh itu punya fisik tersendiri. Dia menempati jasad. Dan pada jasad dan roh itu ada yang namanya akal dan nafsu. Maka akal dan nafsu ini akan saling mana yang lebih dominan. Nafsunya dominan maka dia akan tadi cenderung untuk ammaratun bisu. Kalau akalnya dominan maka dia akan apa?
akan selamat. Makanya Allah, kenapa Ibnu Qayyim mengatakan begini? Jika seseorang berbuat maksiat, maka kata Ibnu Qayyim akalnya hilang. Akal sehatnya hilang. Kenapa? Ya, orang yang berbuat maksiat itu hakikatnya akal sehatnya. Karena secara akal orang sehat itu nggak akan bermaksiat. Kok bisa? Karena setiap maksiat itu, apapun jenis maksiatnya nih, pasti merusak. Akal itu tidak mau, dia akan ngerti bahwasanya nggak boleh merusak itu. Itu akal. Cenderung apa? Karena kita sering masuk akal. Akalnya itu selalu apa? Memerintahkan atau selalu mengendalikan pada kebaikan. Itu akal. Ya, itu bedanya. Bisa difahami ya tentang ini. Ini saya simpulkan. Wah, panjang sekali perbedaannya. Perdebatannya panjang memang. Oke ya. Ini adalah akal sehat. Sehingga bahasa Ibnu Qayyim, orang yang bermaksiat itu hilang akalnya, hilang akal sehatnya. Karena itu tadi. Coba saya contohkan ya. Maksiat apa? Syirik contohnya. Kenapa syirik itu paling besar maksiatnya? Secara akal sehat itu nggak bisa diterima. Dari satu sisi aja coba contoh. Seorang sudah diciptakan, sudah diberikan fasilitas, tiba-tiba dia malah menduakan. Ini secara akal sehat ente gampangnya, Pak antum, ini saya kasih rumah, fasilitas lengkap, silahkan ini kendaraan ada semua. Ya, dia malah memusuhi. Kira-kira gimana? Secara akal gimana orang seperti ini? Nggak bisa diterima kan? Oh, orang ini nggak tahu diuntung atau gimana? Udah gratisan, ya kan? Udah silahkan dikasih semuanya, masih justru kufur. Nah ini akal. Bisa dipahami ya. Jadi seorang itu pakai akal. Makanya Islam tidak juga menjadikan akal itu sebagai satu-satunya alat, tapi tidak juga menjadikan apa? Akal itu justru apa? Terabaikan. Kenapa satu-satunya alat? Sebagaimana orang Mu'tazilah mengakali semua di akal, padahal akalnya terbatas. Oke ya. Tetapi tidak juga menjadikan akal itu terabaikan sehingga maka hawa nafsunya yang akan cenderung berbicara. Wallahu a'lam bishawab. Ini kesimpulan utamanya tentang nafsu ya. Semoga Allah SWT selamatkan kita semuanya dan tundukkan hawa nafsu kita semuanya. Karena sebagaimana Rasulullah SAW itu telah menundukkan hawa nafsunya. Makanya Pak, kalau ada orang berkata, mohon maaf nih, saya nggak sopan. Justru saya ingin menjelaskan orang-orang yang nggak sopan terhadap Rasulullah SAW. Orang-orang yang mengatakan Rasulullah SAW itu nafsunya gede, mohon maaf ya, pernah dengar nggak? Atau yang mengatakan naudzubillah min dzalik, Rasulullah itu pedofilia, tahu nggak? Tahu pedofilia ya? Naudzubillah min dzalik. Ini semuanya adalah jelas-jelas kedustaan dan itu adalah tuduhan yang dusta. Kalau kaitan dengan hawa nafsu, mohon maaf, Rasulullah SAW itu menikahi istri-istrinya bukan karena keinginan Rasulullah SAW, tapi karena apa? Wahyu, perintah. Perintah dari Rasulullah SAW. Perintah dari Allah SWT. Coba contoh. Menikahi siapa? Tahu
Ini ya, anaknya Abu Sufyan. Siapa? Nah, nanti dicari ya, googling boleh. Dinikahi oleh Rasulullah SAW. Saat itu Abu Sufyan masih kafir. Uniknya, Abu Sufyan tuh masuk Islam kapan? Ada yang tahu? Abu Sufyan masuknya sebelum Fatu Mekah. Makanya ketika Fatu Mekah sebenarnya Abu Sufyan sudah masuk Islam. Pertama kali gara-gara dia datang ke rumah anaknya. Nah, siapa? PR sendiri. Sampai di situ, di rumahnya kemudian dia ada sebuah tempat khusus. Itu khusus tempat duduknya Rasulullah SAW. Lalu Abu Sufyan mau duduk di situ, langsung dilarang. Enggak boleh, kamu najis. Ini anaknya sendiri yang ngomong. Jangan duduk situ. Itu hanya untuk Rasulullah SAW. Kenapa? Ini kan duduk biasa. Enggak. Makanya Abu Sufyan semakin takjub. Kok bisa Muhammad itu segitu dihormatinya? Ini anakku jadi berubah. Disitulah terjadi dialog banyak, panjang dengan anaknya. Singkat cerita kemudian Abu Sufyan berpikir. Akhirnya masuk Islam. Pada Rasulullah SAW. Akhirnya datang kepada Rasulullah SAW masuk Islam. Makanya ketika Fatu Mekah Rasulullah bilang, siapa yang masuk rumahnya Abu Sufyan selamat. Ya, ini ya. Baik, ini Rasulullah SAW itu perintah. Ngapain Rasulullah SAW menikahi seorang yang sudah tua contohnya, ya, Sauda, atau mungkin yang lainnya? Ya, Rasulullah SAW memang sudah diperintahkan. Kalau yang mengatakan poidofilia, saya bilang nanti sejarah mengatakan berbeda. Rasulullah menikahi Aisyah. Aisyah umur berapa? 6 tahun. Ya, 6 tahun. Sebagian ada yang mengatakan 7 tahun. Ya, lihat ya, menikahi anak kecil. Sabar dulu, perhatikan. Rasulullah SAW pada saat itu ketika mengkhitbah meminang Aisyah, kata Abu Bakar, amhil qalilan. Sebentar ya Rasulullah SAW, tahan. Kenapa? Maksudnya sebentar Rasulullah SAW, tahan dulu. Karena Aisyah sudah dipinang oleh orang lain. Orang ini kufur, dia meminang Aisyah untuk anaknya. Yang keluarga ini keluarga kafir. Kata Abu Bakar, karena dia sudah dipinang orang lain, maka saya nggak akan memberikan kepada siapapun sebelum dia memutuskan. Akhirnya ditanya oleh Abu Bakar, gimana nih, jadi enggak? Berarti zaman itu gimana? Ya enggak masalah zaman itu, biasa. Mereka menikahi biasa menikahi. Ya, di umur belia. Ya. Kecuali masalah berkumpul. Kumpulnya kalau sudah balik baru mereka kumpul. Kalau belum boleh enggak. Itu ngerti banget mereka. Orang sekarang lebih parah sebenarnya. Tanpa ikatan pernikahan loh. Kadang-kadang belum balik. Ya betul enggak? Rasul pakai ikatan pernikahan. Jelas boleh, sah. Ya, maka kemudian setelah itu orang kafir tadi, saya agak lupa namanya, bapaknya. Kemudian dia berkata kepada Abu Bakar, Abu Bakar, apakah engkau
dan keluargamu masih mengikuti Muhammad? Pertanyaan ini untuk meyakinkan. Kata Abu Bakar, iya. Kami akan senantiasa mengikutinya hingga akhir hayat kami. Maka jawabannya, kalau begitu kami membatalkan pernikahan. Membatalkan perpindahan lamaran. Setelah itu barulah Abu Bakar mendatangi Rasulullah SAW. Makanya Rasulullah SAW sebenarnya yang dipinang pertama kali, yang akan diperistri yang kedua, istri kedua itu Aisyah harusnya. Tapi karena Aisyah tadi sudah dipinang orang lain, Rasulullah kemudian apa? Menikahi siapa? Saudah. Makanya nikah sama Saudah itu kapan? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan ngirit ya? Enggak. Menikahi pada saat bulan Ramadan. Ya, Ramadan, makanya bulan Syawalnya nikah sama siapa? Aisyah. Setelah itu datang Abu Bakar kepada Rasulullah, dia sudah membatalkan lamarannya. Maka apakah engkau melanjutkan? Maka Rasulullah SAW melanjutkan lamarannya. Barulah dinikahi. Langsung kumpul? Enggak. Aisyah masih bareng sama keluarganya. Makanya Aisyah bilang, ketika saya sudah haid di umur kapan? 9 tahun. 9 tahun udah haid. Oh, banyak. Jangan dikira kedewasaan orang dulu itu beda dengan sekarang. Enggak usah jauh-jauh, kita di Indonesia sama orang di Palestina. Jauh, Pak. 18 tahun orang Palestina itu, Pak. Kalau antum lihat, enggak usah jauh-jauh, Palestina aja. 18 tahun itu udah jenggotan, udah kelihatan pemuda dewasa, Pak. Di Indonesia 18 tahun masih merengek-rengek. Ya. Itu beda, Pak. Mentalnya juga beda. Ya, makanya enggak heran kalau antum tahu, antum bisa membayangkan bagaimana Imam Nawawi 18 tahun menjadi ulama besar. Ngerti ya? Antum mulai bisa membayangkan. Imam Nawawi 18 tahun. Ibnu Taimiyah umur 15 tahun jadi ulama. Sekarang umur 15 tahun ngapain, Pak? Lu beneran nih saya ngomong nyata ini. Ya. Kalau pemimpin-pemimpin sekelas Usama bin Zaid 18 tahun mimpin perang, Pak. Yang dipimpin belakangnya Abu Bakar. Sekarang jauh ya. Khalifah Turki Muhammad Al-Fatih umur berapa? 18 tahun. Coba, ini umur-umur muda tapi mereka hebat. Ya. Banyak. Zaman itu banyak sekali, enggak 1 2. Oh, bukan puluhan, ratusan orang-orang hebat di umur masa belia. Gitu ya. Tapi mereka bukan berarti 18 tahun kayak anak-anak, enggak. Itu tergantung masa dan peradabannya. Ya. Yang paling hebat lagi siapa? Ibnu Abbas. Umur 7 tahun aja udah dianggap ulama. Kok bisa? Oh iya. Enggak usah belasan tahun itu Ibnu Abbas. Umar bin Khattab itu mengumpulkan, kalau musyawarah itu yang dikumpulkan cuma 2. 1 sisa dari 10 yang dijamin surga. Yang tersisa siapa saja? Enggak hafal. Kita gimana mau maju kalau kita enggak tahu? 10 sahabat yang jamin surga. 4 khulafaur rasyidin. Tambah Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah bin Jarrah, Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid siapa? Enggak tahu juga. Sa'id bin Zaid itu siapa? Bukan. Zaid bin siapa? Sa'id bin Zaid bin siapa? Bin Amru, bukan bin Harithah, bukan. Sepupunya Umar ini. Sa'id bin Zaid bin Amru, sepupunya Umar. Amru itu saudaranya Khattab. Ya, adiknya Khattab. Panjang kalau saya ceritain. Sisa itu ditambah 1 lagi siapa? Ahli Badar, yang pernah ikut perang Badar. Kenapa? Kata Umar, orang yang ikut perang Badar
salah pun diampuni. Maka diajak musyawarah. Karena orang beribadah itu disebutkan oleh Rasulullah SAW apa? Diampuni dosa-dosanya sebelum dan sesudahnya. Maka mereka berbuat dosa apapun pasti diampuni. Makanya satu-satunya orang tidak termasuk 10, tidak termasuk ahli Badar. Siapa? Abdullah bin Abbas. Makanya ahli Badar kan merasa, Umar, ngapain ini anak kecil ngapain? Ada di sini. Ini majelis orang-orang dewasa, semua orang-orang tua. Ini ada anak kecil satu. Coba. Kata Umar, wah ente nggak tahu dia. Maksudnya, ente tahu dia Ibnu Abbas, tapi ente nggak tahu kapasitas Ibnu Abbas ini. Jawaban Umar, begini, saya tanya kamu, apa maksud dari ayat ini? Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Oh, jawabannya standar jawaban ente kata bahasanya. Kalau bahasa saya itu kalau itu mah standar, orang semua juga tahu. Jawabannya kalau datang Fatu Mekah, pertolongan Allah berupa Fatu Mekah, orang-orang nanti berbondong-bondong masuk Islam macam-macam. Jawaban standar. Kemudian Umar bin Khattab mengatakan, Ibnu Abbas, apa yang kau fahami dari ayat ini? Ini menunjukkan ajalnya Rasulullah sudah dekat. Orang tak justru, dari mana kok bisa? Enggak ada yang ayat yang menunjukkan itu. Isyarat itu kalau enggak orang cerdas, enggak ayat. Nanti Umar bin Khattab langsung, demi Allah, saya mendengar dari Rasulullah SAW penjelasan ayat ini seperti yang disebutkan oleh Ibnu Abbas. Sejak itu nggak ada yang berani ngeremehin Ibnu Abbas. Ini anak kecil Pak, 7 tahun. 7 tahun sekarang ngapain Pak? Itu bedanya Pak. Paham ya? Jadi umur nggak jaminan, tapi memang Aisyah umur 9 tahun dewasa banget. Makanya Rasulullah SAW mengatakan Aisyah ini orang cerdas sekali. Kalau nggak cerdas nggak mungkin Pak, riwayat-riwayat itu. Makanya banyak tabi'in yang belajar dari Aisyah. Banyak sahabat-sahabat yang belajar dari Aisyah. Cerdas sekali. Ya memang ada hikmahnya. Mungkin seandainya Rasulullah nggak menikahi Aisyah, nggak banyak kita tahu hadis tentang urusan dalam rumah tangga. Ini ya. Baik, sampai di sini moga-moga menjadi motivasi kita. Insyaallah pada pertemuan yang datang kita akan ganti pembahasan insyaallah. Pembahasan yang lainnya. Karena kita peruh ini saya singkat seperti ini kesimpulannya. Ya insyaallah pada pembahasan-pembahasan yang lainnya semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Tidak ada pertanyaan ya, sudah 6:30. Tidak ada ya. Akhir tahun 2020. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.